Halo, salam jumpa kembali dengan saya dalam video tutorial pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran Excel. Kita sudah memasuki pada bagian fungsi if, di mana fungsi if ini adalah salah satu fungsi Excel yang berguna atau yang berfungsi untuk mencari atau untuk memilih satu keputusan. Biasanya fungsi if ini adalah cara penulisannya diikuti dengan yang disebut dengan operator aritmatik. Bisa dengan sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan lain-lain. Dan ini adalah format penulisan fungsi if. Sama dengan if, terus alamat dan kriterianya. Kemudian ada bila memenuhi syarat, maka nilainya bisa di sini, kemudian jika tidak berarti di sini. Dan ini adalah contoh dari contoh daftar ya, contoh studi kasus ya, untuk menentukan untuk ketentuan menjawab dari keterangan ini adalah bila nilai lebih besar atau sama dengan 80 dinyatakan lulus, kalau kurang berarti gagal. Kita langsung, karena untuk Excel ini harus dipraktekkan langsung. Sama dengan if, yang dicari adalah ini. Kemudian operatornya apa? Lebih besar 80, maka lulus. Kemudian jika tidak berarti gagal. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Kita bisa langsung copy. Oke. Bila telah menggunakan koma tapi hasilnya masih salah atau ada kegagalan, kemungkinan komputer sobat-sobat mungkin settingannya ya, mungkin dalam bahasa Indonesia atau menggunakan Excel yang di atas ini mungkin ya. Karena di sini tombolnya koma, ada kemungkinan nanti bisa dengan menggunakan titik koma ya. Tergantung dari versi Excel-nya nanti. Ini adalah studi kasus pertama. Kemudian ini ada latihan lagi. Nah, untuk kondisi if. Ketentuan menjawab untuk tabel ini ya, ruangan ya. Jika kodenya 1 ruangannya apa, 2 ruangannya apa itu ya. Kemudian if selnya yang ditunjuk sama dengan 1 ya, kemudian ruangannya adalah ruang eksekutif, bila tidak ekonomi. Oke. Untuk nama ruangan sudah. Kemudian coba jabatannya. Dari sini syaratnya jabatan golongan 1, 2, dan 3. Direktur, wakil direktur, dan manajer. Berarti if golongan sama dengan I1, maka direktur. Jika tidak, karena di sini kondisinya ada 3, maka if-nya pun harus lebih dari 1. If operator yang sama dengan 2, maka wakil
wakil direktur. Jika tidak, misalkan di sini manajer. Oke, ada yang salah. Kurungnya kurang. If golongan sama dengan 1, direktur. Tidak, ditanya lagi if-nya, ada kondisi lagi, kemudian wakil direktur. Manajer. Masih ada yang salah di sini, sama dengan 2 ya. Oke. Kemudian yang ketiga bonusnya adalah misalkan kita lihat dulu soalnya. Jika A, jika B, jika C, jika D. Berarti if-nya ada 3. If sama dengan A, maka if kurung buka sama dengan B, dari if C sama dengan C, jika tidak 1000. kurang 1 ya. Oke. Sekilas memang untuk kondisi ini benar ya. Nah, jadi target utama yang sekarang yang penting adalah memahami apa sih fungsi dari if itu. Sebetulnya kalau kita lebih teliti mungkin masih ada di sini satu kondisi ya. Kalau misalkan ini kan A, B, C, D. Kemudian kalau E, ya berarti nanti dia dianggap 1000. Ya. Nah ini jadi mungkin nanti ada kesalahannya seperti itu. Oke. Saya rasa untuk pengertian if di sini untuk kondisi if ini sudah cukup. Kita lihat untuk penerapan kondisi if di sini yang kedua ya. Kondisi if bisa dikombinasikan dengan
satu fungsi logika ya, misalkan bisa or. Kita untuk studi kasus ini kita menggunakan misalkan di sini hurufnya oke. Di sini misalkan kita menjawab untuk persyaratan untuk tes administrasi, misalkan dengan pengalaman usia dan IPK misalkan di sini ya. Kita kombinasikan dengan kondisi N. Nah, N itu ingat ya, N itu adalah salah satu kondisi bila salah satunya bernilai benar, maka bila ada kesalahan satu maka dianggap false ya semuanya. Jadi di sini persyaratannya jika pengalaman 4 tahun, berarti if kurung buka kita kasih kondisi N karena harus memenuhi syarat semua, berarti menggunakan N, kecuali syaratnya ada cuma salah satu misalkan, baru kita bisa menggunakan OR. Jika pengalaman lebih besar atau sama dengan 4 tahun, kemudian usianya di bawah 30, kemudian usianya berarti kita cari usia di bawah 30, berarti lebih kecil dari 30. Kemudian N-nya dikombinasikan dengan IPK. IPK lebih besar dari 3. Lebih besar atau sama dengan 3 ya. Di sini kondisinya kalau benar berarti misalkan lulus. Kemudian jika tidak, jika salah satunya ada yang tidak memenuhi syarat, maka gagal. Oke, ya seperti ini ya. Oke, untuk tutorial ini saya rasa cukup sekian. Sampai berjumpa kembali di tutorial selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai VLOOKUP. Selamat menonton tutorial. Terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe-nya.